Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Baik lagi sama aku Jeremy Owen. By the way, kalian semua apa kabar guys? Semoga kalian semua baik-baik aja ya. Hari ini aku pengen ceritain sedikit tentang masalah yang paling utama kalau misalkan kalian tinggal di Belanda. Dan ini semua itu berdasarkan dari pengalaman aku sendiri ya. Jadi mungkin menurut orang-orang lain banyak yang beda-beda nih masalah utamanya. Tapi kalau menurut aku ini masalahnya karena udah berkali-kali kejadian sama aku. Dan bikin capek, buang waktu, buang duit dan lain-lain deh. Kalau misalkan kalian follow Instagram aku @jerheminemo, kalian udah pasti tahu deh. Aku sering banget post tentang ini. Karena emang sesering itu kejadiannya. Bener-bener. Jadi guys, masalah paling utama kalau misalkan kalian tinggal di Belanda itu ada sama nih sepeda. Bener-bener banyak banget masalahnya yang berhubungan sama sepeda kalau misalkan kalian tinggal di Belanda. Masalah yang paling sering akhir-akhir ini yang kejadian sama aku itu ban sepeda bocor. Jadi buat kalian yang belum tahu, ini sepeda aku namanya si Lambo. Ini sepeda pertama aku yang aku beli pas aku nyampe di Belanda. Harganya 100 euro, sekitar 1,8 juta, dan ini tuh second. Dan masalah yang kejadian sekarang itu adalah tuh, lihat deh, ban sepedanya bocor. Aku tinggal di Belanda udah sekitar 1,5 tahun sampai 2 tahun lah, 1,5 tahun lah ya. Tapi udah 9 kali bocor, dan dalam 3 bulan terakhir nih baru banyak-banyaknya itu udah 6 kali. Gila, parah banget gak sih? Masalahnya guys, harga tambal ban di sini, harga tambal ban sepeda ya, buat si Lambo nih, itu harganya mahal banget, nggak kayak di Indonesia. Kalau di Indonesia tambal ban berapa? 5.000 lah ya paling mahal satu ban. Kalau misalkan di sini harganya itu minimal habis 13 euro sekali bocor. 13 euro itu 200-an ribu lebih, itu minimal. Kemarin aku sempat habis sampai 20-an euro, itu hampir 400 ribu, bahkan bisa juga 500 ribu. Wah, parah banget deh. Jadi sekarang yang aku mau lakuin adalah aku pengen bawa nih si Lambo ke tempat servis sepeda buat ditambal bannya biar nggak bocor lagi kan. Sambil cerita lah ya, kemarin siang ban sepeda aku bocor, bener-bener bocor kemarin banget. Terus ke stasiun, ke servis centernya buat benerin kan. Udah bayar 13 euro, beres. Terus aku nggak pakai lagi kan sepedanya. Terus tadi pagi pas lagi mau ke sekolah, itu bannya bocor lagi guys. Jadi kayak kemarin tuh pas lagi dibenerin tuh nggak bener gitu. Jadinya aku sekarang mau balik, mau nanya biar dibenerin semua, diberesin semua, biar kelar. Kita lihat ya, hari ini bakalan habis duit berapa buat ban bocor. Ini guys, kalian coba lihat sendiri deh. Ini sepeda-sepeda salah satu tempat parkir di stasiun keretanya Belanda. Dan ini baru salah satu. Di stasiun kereta Breda ini ada sekitar 4 tempat parkir buat sepeda. Persis di depan stasiun keretanya ada Taco Bell sama Subway. Nah, ini tempat parkiran sepeda yang kedua yang ada di luar. Udah di dalam stasiun keretanya, dan sekarang kita langsung ke tempat bagian parkiran sepeda dalam yang indoor, karena service center sepedanya di situ guys. Jadi ini dia tempat servisnya, dan kita udah disuruh tunggu sekitar sejaman. Harusnya itu sekitar 40-an euro, cuman gara-gara kemarin aku udah bayar di sini, jadi dia bakalan dibantuin lagi. Jadi cuman bayar bahan materialnya doang. Nah, jadi kan tadi sepedanya udah diambil tuh sama orang servisnya kan. Terus katanya diganti ban depan sama ban dalamnya, kira-kira katanya waktunya sekitar 1 jaman gitu. Jadi aku mau nunggu di stasiun. Tadi kan udah 1, 2 udah lihat kan. Ini ada satu lagi di sini guys. Nih, seperti yang kalian bisa lihat sendiri, ini ada banyak banget ratusan sepeda di satu tempat parkir ini. Bayangin ada 4 tempat parkir kan. Dan kerennya kalau misalkan di Belanda ini parkiran sepeda itu atas bawah gitu guys. Nah, pasti banyak banget dari kalian yang nggak ngerti gimana cara parkir di bagian atasnya ini. Kalau misalkan di bawah kan kayak biasa ya yang di bawah ini. Ini aku bakal kasih lihat yang di atas. Kita cobain yang ini.
habis kalian tarik tinggal di ini nih, diturunin ke bawah. Tuh guys, jadi sekarang udah gampang kan, udah diturunin, udah dibengkokin, tinggal sepeda bannya dimasukin ke sini, terus ini kita naikin lagi deh. Gitu. Parkiran sepeda yang keempat, yang terakhir itu ada di sini guys. Ini dia parkirannya. Nah jadi guys, seperti yang aku bilang kan tadi, masalah sepeda di Belanda itu wah banyak banget. Bocor sepeda itu sering banget di sini karena di jalanan di Belanda itu banyak banget beling-beling bertebaran di jalanan. Masalah selain bocor yang paling utama lagi itu pencurian. Untungnya aku sendiri tuh nggak pernah kecurian sepeda. Oke, aku baru aja dapat SMS dari orang servisnya kalau misalkan sepedanya udah beres. Jadi kita lihat ya, langsung mau ngambil. Total tadi cuma nunggu sekitar 40 menitan doang. Is it done? Sekarang si Lambo udah beres kan. Jadi aku mau pulang dulu ke rumah. Nanti kita di rumah baru ngobrol-ngobrol lagi lah ya tentang masalah-masalah sepeda di Belanda. Jadi tadi servis habis 22 euro. Tambah yang kemarin 13 euro. Parah. Total habis 45 euro buat tambal ban. Kalau misalnya dirupiahin itu sekitar 800-an ribu guys. Ya udahlah ya. Semoga habis ini nggak gampang bocor lagi tuh sepeda. Awas aja sih. Parah banget kalau nggak. Oke, lanjut. Tadi kan pertama masalah paling utama itu ban bocor karena beling-beling. Terus yang kedua itu sepeda dicopet, dicuri gara-gara nggak dikunci. Ataupun walaupun dikunci masih dicopet juga sih sebenarnya. Tapi ya pokoknya harus hati-hati aja, benar-benar dikuncinya yang benar dan ditaruh tempat yang aman gitu. Nih contohnya kayak gini. Jadi kalau misalkan di Belanda itu harus gembok banget kayak gini nih. Ini rantainya yang punya aku. Ikat ban depan sama body sepedanya kan, badan sepedanya. Nah ini ada gembok lainnya tapi ini udah rusak. Dan kalau misalnya di Belanda itu ada gembok yang namanya itu kalau di sini disebutnya itu Dutch lock. Jadi bentuknya kayak gini guys. Ini udah nempel sama badan sepedanya, udah dari bawaan, dan ini buat gembok bagian sininya gitu loh. Jadi nggak bisa maju mundur gitu kan gara-gara kegembok di sini. Terus ada juga rantai. Biasanya itu double lock itu digembok 2 kali. Jadi pakai yang ini Dutch lock sama pakai rantai tuh. Ini juga di sini kan, gitu. Hampir semuanya punya Dutch lock kayak gini sih. Cuman jadi dulu si Lambo juga punya Dutch lock tapi udah rusak. Jadi dibuka dan dicopotin. Oh iya, masih berhubungan sama dicopet-copet nih. Dicopet-copet barang-barang di sepeda itu, aksesoris-aksesoris itu pun juga bisa dicopet sama orang-orang guys. Ini lucunya nih. Ini kalau misalkan kalian gembok sepedanya nih, kalian pakein rantai sepedanya, ban sama badan sepeda, kadang ban depannya yang diambil sama orangnya, atau kadang-kadang jok sepedanya diambil, atau kadang-kadang stangnya doang yang diambil. Parahnya lagi, itu paling sering lampu sepeda kan bisa dicopot-copotin tuh kadang. Karena di sini kalau misalkan malam itu, kalau misalkan udah gelap itu wajib banget sepeda itu harus ada lampu depan sama lampu belakang. Nah, itu sering banget diambil juga, dicopet juga sama orang-orang guys. Aku sendiri kalau misalkan copetan lampu itu udah 4 atau 5 kali. Masalah selanjutnya nih yang aku pernah ngalamin sendiri juga, yang ngabisin duit juga itu salah parkir sepeda. Jadi kalau misalkan di Belanda itu ada tempat sepeda kan, ada parkiran sepeda. Jadi kalau misalkan kalian parkir di tempat yang nggak boleh, di pinggir jalan gitu yang nggak boleh buat parkir sepeda, yang ilegal, itu sepedanya bakalan diambil sama pemerintah. Kalau petugasnya lewat tuh bakalan diambil tuh sepeda, dibawa ke salah satu tempat, terus kita disuruh tebus biayanya. Itu harganya kemarin aku kena 25 euro 25 euro itu sekitar 400-an ribu ya. Jadi begitulah masalah sepeda yang ada di Belanda yang aku pernah experience. Ini menurut aku masalah yang lumayan keselin, ngabisin duit, ngabisin waktu, gregetan banget nih gara-gara sepeda. Ya ampun. Ya udahlah ya. Semoga gak kenapa-napa lagi si Lambo.
Kalau misalkan kenapa-napa pasti aku update di Instagram aku. Jadi buat kalian juga jangan lupa follow Instagram aku @jerheminemo, follow TikTok juga @jerheminemo. Ya udah gitu yang aku mau ceritain di kali ini. Thank you banget udah temenin aku tadi tampil ban dan lain-lain, udah dengerin cerita-cerita curhat kesel-kesel aku semuanya nih gara-gara tentang sepeda. Semoga bermanfaat juga buat kalian. Jadi kalau misalkan kalian ke Belanda nih udah tahu masalah-masalah apa yang akan dihadapi nantinya tentang sepeda. See you guys in the next video. Bye bye.